Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Investor Saham bersama Maulana Aziz. Pada kali ini kita akan membahas ya bahwa Pak Lokeng Hong punya saham Salim Ipomas Pratama atau SIMPE yang produknya itu ada Bimoli, margarin ya. Disclaimer on dulu ya bahwa saya tidak merekomendasikan jual atau beli. Disclaimer on. Untung tanggung sendiri, rugi tanggung sendiri ya. Videonya ini ada dua. Yang pertama itu video bersama webinar bersama Kang Erman. Kemudian yang kedua webinar bersama IPOT ya, Kang Erman bersama IPOT pada tahun 2021 dan 2002 kurang lebih segitu ya. Silahkan disimak dengan teliti ya bahwa Pak Lokeng Hong membuktikan punya saham SIMP ya. Silakan disimak. Terus kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak. Palo ini sekarang masih mengakumulasi Tunas Baru Lampung nggak? Terus lebih banyak mana di Tunas Baru Lampung atau di Salim Ifomas ya, di Simpe? Dan harga CPO ini lagi turun Pak, gitu ya, karena isu India. Walaupun mungkin ada beberapa insentif dari pemerintah gitu ya. Apakah Palo tetap mencicil beli, menambah atau hold atau jual Pak saham CPO tersebut gitu? Terima kasih Pak. Ini nanya kelapa sawit Pak. Kalau saya sebut sahamnya nanti sahamnya melonjak gimana? Iya, iya. Kan saham-saham yang saya beli kalau langsung melonjak, pemegang Melonjak, sahamnya ya. bertambah dahsyat. Gitu. Iya, iya. Disclaimer on ya, kalau kalau saya membeli yang saham yang saya beli kan adalah Mercy yang dijual harga Avanza. Kemudian dia turun lagi jadi harga Bajai. Ya. Masa saya jual, Kang? Ya. Saya beli Mercy nih. Harga Avanza saya beli. Terus dia turun jadi harga Bajai kan, turun lagi. Iya. Makin masa dibeli. Saya cut loss? Iya. Harusnya apa? Beli tambah banyak dong. Tambah banyak. Tambah banyak. Dan kita berpikir positif. Enak ya jadi seorang investor saham. Masa saya nggak pernah minta diskon, dikasih diskon loh. Iya. Saya nggak minta diskon. Dikasih diskon ya saya beli lebih banyak. Saya jual Kang ya. Atau seperti gini. Saya beli Mercy harga Avanza. Tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah saya. Misalnya saya beli Avanza harga 200 juta. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah saya, Pak, Avanza saya beli 100 juta mau nggak? Terus saya jual, masa? Nggak mungkin kan? Kalau dia turun ke 100 juta, ya kita harus berpikir positif. Investor saham enak loh. Kenapa? Saya nggak minta diskon, dikasih diskon. Ya saya beli lagi lebih banyak. Masa jual, ya kan? Biasanya orang yang teknikal itu yang jual. Ya. Waktu harga mahal, dia nggak jual. Ya. Misalnya harga saham A 500. Oh kalau 500 kamu jangan jual. Nanti kalau dia turun di bawah 400 baru kamu jual. Ya. Waktu mahal kamu jangan jual. Waktu paling murah kamu jual gitu. Kita seorang investor nggak mungkin ketika harga paling murah bukan menjual tapi membeli lebih banyak. Itu Kang Herman. Ada lagi yang nanya. Saya baru tahu sekarang ada Tunas Baru Lampung, Simpe, GJTL, BMTR gitu ya, Indika, Petrosi. Nah, kalau nanti teman-teman mau beli, udah telat belum, Cifu? Tinggal diperiksa dong. Apakah berapa price earning ratio-nya? Berapa price to book-nya? Apakah sudah 20 kali, 30 kali kayak Bang Aladin, kayak Bang Jago gitu kan? Gampang valuasinya kan. Oke. Nah, udah jelas ya. Di video yang pertama, LKH Lokeng Hong yang webinar bersama Kang Erman bahwa beliau punya saham tadi apa sebutin? Ada TBLA, ada Simpe, kemudian BMTR, Indi, PTRO. Kalau PTRO udah dijual ya, udah dijual habis sama Pak LK. Selanjutnya video yang kedua nih
ada video dari Kang Erman yang webinar bersama IPOT, ya, Indo Premier Sekuritas. Silakan disimak video yang kedua. Silakan ya. Analisis saya, mungkin INDF lebih under value gitu ya. Di INDF sendiri ada 4 core bisnis ya, ada Bogasari, kemudian ada ICBP-nya sendiri ya, yang kemarin mungkin lagi rame mengakuisisi Pine Hill, kemudian yang ketiganya tuh ada sawit ya, itu ada Simpe, Salim Infomas sama LSIP, yang harapannya mungkin karena harga harga CPO-nya naik, itu naik juga gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah distribusinya. Ya kalau Pak Lokeng Hong ngelihat INDF ini mungkin under value, tapi yang Pak pilih itu lebih ke arah Tebla gitu ya. Bukan Tebla ya. Selain Tebla, LSIP dengan Simpe. Jadi ada 3 nih yang under value ya, LSIP, Simpe dengan Tebla. Nah, Tebla ini lebih banyak main ke gula gitu ya. Yang punyanya grup Indofood ya itu adalah Simpe, Salim Infomas dan LSIP gitu ya. Jadi ya mungkin itu relatif lebih under value daripada INDF ya. Ini mana saja yang teman-teman suka bisnis modelnya. Gajah Tunggal, nah Palo ini punya banyak ya. Teman-teman juga bisa lihat kan dari berita ya, ada BMTR, ada GJTL, PNLF, Cepin ya, TBLA, LSIP, kemudian Simpe gitu ya, GJTL ini ya menurut saya wonderful company ya. Dia punya 65 hektar pabrik tes bannya aja 65 hektar. Ya nggak tahu tuh buat apa kan, saking banyaknya duit ya gitu ya. Oke, teman-teman udah jelas ya di 2 video tadi. Udah beberapa kali disebut bahwa Pak Lokeng Hong punya saham Simpe atau Salim Infomas Pratama ya, udah cukup jelas digambarkan oleh Kang Erman. Kang Erman ini orang terdekatnya Pak Lokeng Hong loh. Kalau di Bandung acara di mana-mana, webinar, ngisi acara di universitas gitu, atau dari Bursa Efek Indonesia untuk acara di Bandung itu suka sama Kang Erman. Kalau di Jakarta itu sama Pak Lukas Tia Atmaja ya, dan komunitas dari Smiling atau Hungry Stock. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bukti foto juga bahwa Pak Lokeng Hong juga kunjungan atau company visit dan public expose di Salim Infomas Pratama ya. Sebentar. Nah, lihat public expose Simpe, SIMP, Salim, PT Salim Infomas Pratama. Public expose-nya tahun 2009. Jakarta 21 Agustus 2019. Nih ada foto siapa ya. Di tengah udah jelas ada Pak Lokeng Hong dan Pak Lukas ya. Dan dari komunitas Smiling Investor nih ya. Next. Nah, ini Pak Lukas ya. Kunjungan juga ke PT Salim Infomas Pratama. Foto yang kedua nih. Nah, ini juga bersama teman-teman ya, orang terdekat. Saya dapat foto ini dari teman-teman investor juga yang dekat sama Pak Lokeng Hong dan komunitas Smiling Investor ya. Terbukti ya, udah jelas, clear. Oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan juga bahwa Salim Infomas Pratama atau SMP ini juga lagi diakumulasi dari tahun 2019. Kita lihat ya. Tahun 2019 ya, secara kode broker. Kode broker yang paling banyak digunakan atau Pak LKH nyimpen uangnya besar itu di Panin Sekuritas dan Sinarmas Sekuritas ya, secara kode brokernya. Januari. Lihat, lagi big akumulasi ya. Broker DH itu 181,4 miliar. Jomplang banget dengan YPRB. YP broker YP 22,6 miliar.
Broker RB 15,2 miliar, SQ 14,8 miliar ya. Itu di harga di rata-rata 388 nih, lihat. Ya. Dari tahun 2019 sampai sekarang 22 Desember 2023 itu book akumulasi. Lihat. Di harga 388 big akumulasi ya. Oke. Kemudian kita cek juga di tahun 2020. 1 Januari 2020. Tetap big akumulasi juga, ini lebih gila lagi ya, top 1, top 3, top 5 broker dan average rata-rata big akumulasi. Lihat. Ya. DH lagi 117,7 miliar ya. Kita cek kode broker DH. Lihat, kode broker DH itu Sinarmas Sekuritas ya. Kemungkinan ini Pak Lo Keng Hong, siapa lagi ya teman-teman, siapa lagi yang pakai Sinarmas. Ini tahun 2020 ya, masih akumulasi, big akumulasi pas pandemi kan, 2020 tuh sampai 2023 big akumulasi. Coba 117 miliar. Nah, 2021 kita cek juga, 2021 1 Januari 2021 cek lagi. Januari 2021. Masih tetap big akumulasi. 69,7 miliar ya. 2021. Jelas. Terlihat jelas ya. Dari 2021. Dari 2021 Pak LKH akumulasi pelan-pelan, pelan-pelan Pak Supir. Ini dari 2021 ya. Tetap akumulasi juga. Di harga 475. 2022 coba kita lihat. Set. Netral. Tapi tetap 11,4 DH tetap masuk ya tahun kemarin ya. Oke, gitu aja teman-teman, disclaimer on ya. Ini saya hanya menunjukkan bukti bahwa di Salim Ipomas ini ada Pak Lo Keng Hong dan sedang di big akumulasi secara kode broker. Silahkan analisa sendiri terlebih dahulu, pelajari juga laporan keuangannya ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Kalau ada yang mau komentar, diskusi, saran, masukan silahkan di kolom komentar ya. Atau ada saham yang mau kita bedah, silahkan komentar juga di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.